Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indri Cahyani di sini. Di sini saya akan membahas replikasi master to slave, di mana replikasi ini merupakan replikasi satu arah dalam database MySQL. Saya akan melakukan replikasi ini melalui command prompt juga nantinya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu replikasi. Replikasi merupakan dalam database itu merujuk pada proses mempertahankan salinan data dari satu database ke database lainnya. Replikasi master to slave atau replikasi satu arah adalah salah satu jenis replikasi dalam database di mana perubahan data hanya mengalir dari server master ke server slave. Dalam skenario ini, server master adalah sumber utama data, sedangkan server slave menerima dan menggandakan data dari server master. Lalu bagaimana sih proses replikasi dari replikasi master to slave ini? Yang pertama, perubahan data terjadi pada server master. Hal ini dapat mencakup operasi seperti penambahan, pengeditan, ataupun penghapusan data. Yang kedua, server master mencatat perubahan data yang terjadi dalam log biner atau binary log, di mana log biner ini adalah catatan yang berisi semua perubahan yang terjadi dalam suatu database. Lalu server slave ini terhubung ke dalam server master dan memonitor log biner. Server slave ini mengambil log biner dari server master dan menerapkannya pada database lokalnya. Dengan demikian, data pada database server slave ini diperbarui sesuai dengan perubahan yang terjadi pada server master. Proses replikasi ini akan terus berlanjut dengan server slave ini terus memantau dan menerapkan perubahan dari log biner server master. Konfigurasi replikasi ini melibatkan pengaturan parameter dan juga penggunaan perintah SQL yang relevan untuk mengatur hubungan antar server master dan juga server slave ini. Pengaturan ini dapat melibatkan termasuk informasi host, port, pengguna, password, dan juga opsi lainnya. Oke, yang terakhir, apa sih keuntungan replikasi master to slave? Yang pertama, yakni skalabilitas bacanya, di mana dengan menggunakan server slave ini, beban baca dapat didistribusikan di antara beberapa server dan mengurangi beban pada server master dan meningkatkan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Yang kedua, ketersediaan data. Jika server master ini mengalami kegagalan atau error, server slave ini dapat mengambil alih dan menyediakan akses terus-menerus ke data, serta menjaga ketersediaan data yang tinggi. Yang ketiga, ada pemulihan bencana atau mirip dengan yang sebelumnya. Jika mengalami kegagalan pada server master, server slave ini dapat digunakan untuk memulihkan data dengan cepat dan melanjutkan operasional normal. Nah, begitulah sedikit penjelasan mengenai replikasi master to slave atau replikasi satu arah. Selanjutnya, kita akan melakukan replikasi ini melalui command prompt. Oke, jadi langsung saja di sini saya akan melakukan replikasi satu arah atau replikasi master to slave, di mana sebelum melakukan replikasinya kita harus mematikan Windows Firewall-nya terlebih dahulu. Oke, kita cari Windows. Kita buka Windows Security-nya. Nah, di sini kita akan memilih Firewall and Network Protection, di mana Firewall and Network Protection yang ada di komputer saya sudah dinonaktifkan atau sudah saya matikan sebelumnya, di mana fungsi dari firewall ini sendiri yaitu mencegah akses yang tidak diinginkan dan juga melindungi layanan jaringan agar terhindar dari malware atau virus. Namun kita akan menonaktifkannya sementara karena saat akan melakukan replikasi kita akan melakukan koneksi jaringan antar dua komputer, di mana kita akan menonaktifkannya untuk menghindari terjadinya error dan juga proses koneksinya ini akan berjalan lebih cepat. Oke, sudah. Kita sudah nonaktifkan, kita bisa close. Kita lanjut ke SAMPP-nya, di mana kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu di file my.ini. Oke, nah di sini sudah ada sintaks yang sebelumnya sudah saya coba. Jadi di sini ada sintaks log strip bin sama dengan MySQL strip bin. Nah, sintaks log strip bin sama dengan MySQL strip bin adalah untuk konfigurasi dalam server database, di mana nanti digunakan untuk mengaktifkan fitur replikasi yang akan kita lakukan di komputer kita. Lalu ada server ID, di mana kita akan memberikan server ID 1 pada komputer master ini. Jadi yang akan saya lakukan itu memberikan server 1. Lalu ada inodb flash logadd trx commit 1. Oke, pernyataan konfigurasi yang ada dalam server MySQL kita gunakan untuk merefresh. Jadi saat terjadinya commit kita akan merefresh tabel-tabelnya di sana. Oke, kita tutup.
kita start MySQL-nya. Jadi kita bisa langsung masuk ke command prompt-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke command prompt-nya. Kita masuk ke directory SAMPP-nya terlebih dahulu. Oke, terjadi salah pengetikan. Oke, kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Jadi langsung saja kita membuat user dari komputer master ini. Oke, create user. Kita berikan nama dari komputer master ini sebagai master. Kita berikan nama bulan. Lalu kita berikan add dan juga persen. Nanti akan saya jelaskan mengenai rincinya. Identified by bulan. Oke, kita tutup dan kita jalankan. Nah, jadi user bulan ini sudah terbentuk. Jadi apa sih arti dari perintah create user bulan add persen ini? Oke, jadi kita akan membuat user dengan username atau nama usernya itu bulan, di mana add ini sebagai pemisah dan persen ini adalah kita akan memberikan akses atau menunjukkan bahwa pengguna ini terhubung ke semua host dan kita akan mengizinkan semua host itu mengaksesnya gitu. Jadi identify by ini kita akan mengidentifikasi user bulan ini dengan password bulan 8. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat replikasinya. Kita akan berikan grand replication slave on bintang to username-nya tadi yakni bulan at percent identified by bulan 8. Oke, sudah kita jalankan. Jadi grand replication slave on ini sudah berjalan. Jadi apa sih grand replication slave on bintang dan bintang to username dan juga password ini? Jadi grand replication ini adalah pernyataan yang kita gunakan untuk memberikan hak akses replikasi kepada pengguna master, yaitu pengguna dengan nama bulan, dengan nama master bulan, di mana grand replication ini menunjukkan bahwa akses ini diberikan kepada semua host dan juga diidentify dengan username bulan 8. Jadi dengan menggunakan sintaks ini pengguna master dengan username bulan ini akan diberikan hak akses replikasi slave untuk semua database dalam server MySQL dengan kata sandi bulan 8. Ini akan memungkinkan pengguna master untuk menjadi slave dalam sistem replikasi dan akan menerima perubahan data dari server master untuk mempertahankan kondisi server dari server-server tersebut. Oke, setelah ada grand replikasi ini, kita akan flush table-nya terlebih dahulu. Kita flush table. Kita flush table with read log. Jadi apa sih flush table with read log ini? Jadi kita akan di sini ada tipe. Jadi di sini kita akan refresh tabelnya dan kita akan mengunci tabelnya agar bisa tidak terjadi perubahan saat kita akan mengecek dari tabelnya ini. Kita jalankan.
Oke, sudah berjalan. Kita akan show statusnya. Show master status. Oke, jadi ini adalah status dari komputer master ini, di mana nama filenya itu MySQL bin 05 kali 5, 0-nya 5 kali dan 5 dengan position 698. Jadi dengan sintaks show master status ini, kita akan ditampilkan informasi tentang status replikasi dari server master ini. Show master status ini akan digunakan untuk menampilkan informasi seperti nama file, posisi, binlog db, binlog ignore db. Oke, sudah. Jika sudah, kita akan lanjutkan. Kita unlock dulu tabelnya karena kita tadi sudah mengunci tabelnya untuk membaca agar tidak terjadi perubahan. Kita akan buka tabel ini agar bisa terjadi perubahan nanti. Kita unlock. Kita unlock tables. Oke, sudah. Kita akan melanjutkan. Tadi saya lupa untuk mencatat. Kita harus catat terlebih dahulu ini nama file dan juga posisinya. Selain itu kita juga harus mengetahui IP dari komputer ini. Oke, kita buka command prompt satu lagi. Kita ketikkan IP. Oke, jadi IP dari komputer ini yaitu 192.168.187. Oke, kita akan catat ini dan juga nama file dan juga posisinya. Oke, kita akan lanjutkan ke komputer sleeve-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan replikasi di komputer sleeve, di mana di sini saya menggunakan Windows 11. Nah, sebelum kita melakukan replikasinya, seperti sebelumnya, kita juga harus mematikan Windows Firewall-nya di Windows Security. Oke, di sini ada Firewall Network, Public Network. Oke, di sini firewall-nya sudah dinonaktifkan atau dimatikan, jadi kita tidak perlu menonaktifkannya kembali. Kita langsung saja ke SAMPP-nya. Ini kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita klik my dot ini. Kita cari MySQLD. Oke, di sini di bawahnya ini kita ketikkan log strip bin sama dengan MySQL strip bin. Setelah itu kita berikan server ID-nya itu sama dengan 2 ya. Karena kita harus memberikan server ID yang berbeda. Yang server ID 1 itu sudah saya berikan di laptop master. Ada InnoDB plus log at lx commit 1. Oke. Setelah itu sinch bin log 1. Oke, ada login MySQL binnya harusnya. Oke, selanjutnya server ID sama 2, MySQL InnoDB first log etc. commit sama dengan 1. Sinch bin log sama dengan 1. Oke. Sudah. Oke, setelah itu kita ke bawah, server ID-nya kita ganti juga jadi 2. Ada di mana ya? Oke, di sini. Oke, di sini sudah 2.
Oke, ini server ID-nya sudah 2. Oke, kita save. Oke, sudah kita save. Kita close. Dan kita jalankan SAMPP-nya. Kita start. Oke, sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita akan langsung melakukan konfigurasi ke komputer master slave ini di command prompt. Oke, kita cek command prompt. Lakukan konfigurasi. Di sini kita masuk ke direktorinya dulu. cd sampp mysql. Oke, mysql. Oke, di sini kita lupa menghidupkan SAMPP-nya. Kita ulang. MySQL. Oke. Sudah masuk. Jadi selanjutnya kita akan change master. Change master to master host. Jadi master yang kita telah buat sebelumnya di komputer master akan kita ganti menjadi master host di komputer slave ini. 2.168.187. Itu adalah IP address dari komputer master sebelumnya. Selanjutnya ada master user. Mana master user ini? Ini username ini bulan. Oke, langsung master password. Password yang telah kita berikan sebelumnya, yakni 58. Selanjutnya ada master log file. Mana master log filenya tadi adalah mysql stripbin.2345. Oke, selanjutnya ini ada kesalahan penulisan. Oke, kita lanjut dengan master log position atau log post. Oke, posisinya tadi kita catat di 698. Oke, posisinya di 698. Selanjutnya kita jalankan. Kita stop save dulu karena ada save yang berjalan. Kita ulang change master. Oke, di sana ada kekeliruan ya. Mohon maaf sebelumnya, jadi kita ulang kembali. Change master to master host. 9.8.7. Oke, selanjutnya master user. Oke, selanjutnya ada master password. Oke, selanjutnya ada master log file. Master log file itu setelah di komputer slave tadi berhasil kita koneksikan atau konfigurasikan dengan komputer master ini, kita akan melakukan atau membuat database. Oke, kita buat create database dengan nama databasenya yakni astronomy. Oke, sudah berhasil. Di sini kita sudah berhasil membuat databasenya. Kita akan masuk ke database ini dengan menggunakan perintah use. Use nama databasenya yakni astronomy. Oke, selanjutnya kita jalankan. Oke, database sudah terganti. Kita sudah berada di dalam database astronomy. Nah, sebelum itu kita akan melihat tabel apa saja yang ada di database astronomy ini. Kita show tables. Oke, belum ada tabel, jadi kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita buat create table dengan nama table peserta. Oke, dengan isinya yakni ada ID peserta, lalu tipe data integer sekaligus primary key, dan juga auto increment.
Oke, ada nama peserta dengan tipe data varchar 25. Selanjutnya ada zodiak, tipe data varchar 25 juga. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan tutup. Oke, query oke. Jadi sudah ada tabelnya. Kita akan lihat tabelnya. Tabel astronomi. Maksudnya tabel peserta. Oke, ini adalah tabel yang sudah terbentuk. Ada ID peserta, nama peserta, dan juga zodiak dari pesertanya. Oke, apakah perubahan ini atau proses pembuatan database dan juga proses pembuatan tabel ini terlihat di dalam komputer slave kita? Maka kita akan cek dan kita akan berpindah ke komputer slave kita. Ini saya sudah berada di komputer slave-nya. Tadi setelah melakukan pembuatan database dan juga pembuatan tabel, kita akan cek apakah pembuatan database dan tabel tersebut masuk di dalam komputer slave ini. Oke, kita pertama-tama kita show database. Oke, ada database astronomi, information schema, dan kita akan memilih untuk masuk ke database astronomi ini. Jadi, sudah terlihat ya di sini database astronomi ini masuk ke sini, walaupun kita membuat database astronomi ini di komputer master atau di komputer sebelumnya, di komputer satunya. Oke, kita akan use database-nya yakni astronomi. Oke, sudah masuk, kita sudah berada di database astronomi dan kita akan lihat ada tabel apa saja di sini. Kita show tables. Oke, baru ada satu tabel dan memang hanya satu tabel yang kita tambahkan tadi di komputer master. Ada tabel peserta. Nah, di sini kita akan menambahkan data atau isian dari tabel peserta ini. Pertama-tama kita des lebih dahulu tabel peserta ini. Oke, ini ada isinya. Kita akan insert into peserta dengan value-nya yakni pertama, karena ini auto increment kita bisa kosongkan. Lalu ada nama pesertanya, kita berikan nama pesertanya yakni Venus dengan zodiaknya yakni Aquarius. Oke. Ini data yang kedua. Ada dengan zodiak. Nah, di sini kita tutup dan kita jalankan. Oke, query oke, to row effect. Oke, setelah tadi penambahan data atau penambahan ke dalam row-row dari tabel peserta ini, kita akan melihat apakah tabel peserta ini sudah terisi di sini ya. Jika tidak, berarti replikasi kita sudah berjalan. Seperti itu, kita akan select all from peserta. Oke, empty set. Jadi di sini replikasi kita berhasil karena di tabel master ini perubahan yang terjadi kita lakukan tadi untuk menambahkan data di tabel slave itu tidak masuk ke dalam tabel master ini. Karena begitulah replikasi satu arah di mana perubahan yang dilakukan oleh komputer master itu akan mempengaruhi database di komputer slave, namun perubahan yang ada di komputer slave ini tidak mempengaruhi dari database di komputer master ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.